wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kali ini kami akan menjelaskan tentang Work Confession and Moral Course yang diampu oleh Bapak Roji Abdi, STMT. Selanjutnya, kami akan membahas tentang yang pertama, yaitu reperforasi, yang dimana kami angkat study case-nya ini adalah analisa desain reperforasi sumber X pada lapangan Y. Nah, jadi perlu kita ketahui perforasi sama reperforasi itu beda ya. Jadi perforasi itu merupakan proses penting dalam kompilasi sumur untuk membuka jalur aliran antara reservoir dan lubang sehingga fluida dapat diproduksikan. Sementara reperforasi itu adalah pembuatan lubang perforasi baru gunanya untuk memperbaiki aliran dan meningkatkan produksi sumur. Nah, selanjutnya kami meriset ada 4 tujuan. Yang pertama, membuka zona reservoir yang masih memiliki potensi produksi, menghindari zona yang menghasilkan air berlebih. Ketiga, memperbaiki komunikasi antara reservoir dan sumur. Dan yang terakhir adalah mengoptimalkan kembali lajur alir produksi. Menurut Avian 2020, tanpa desain eksekusi yang tepat, perforasi dapat menyebabkan kehilangan tekanan yang besar sehingga produksinya tidak optimal. Untuk selanjutnya itu metode untuk melakukan perforasi dan reperforasi. Yang pertama yaitu ada metode bulat, di mana proyektil atau peluru itu ditembakkan dari senapan yang diturunkan ke dalam sumur untuk menembus casing, semen, dan formasi dengan kecepatan yang tinggi. Lalu yang kedua itu ada metode jet, yaitu pelubangan casing dengan energi peledak yang menghasilkan kecepatan tinggi untuk menembus casing, semen, dan formasi. Yang ketiga ada laser, yaitu di mana sinar laser berdaya tinggi digunakan untuk membuat jalur antara lubang sumur dengan reservoir. Dan yang keempat itu ada metode hidrolik, di mana menggunakan pelubangan casing itu dengan menggunakan aliran hidrolik berkecepatan tinggi dan tekanan tinggi. Next. Nah, kemudian ada pun tahapan dari reperforasi. Yang pertama yaitu penentuan interval reperforasi, yang kedua penentuan parameter perforasi atau LP dan DP, yang ketiga penentuan desain reperforasi, yang keempat perhitungan nilai skin, yang kelima analisis sensitivitas atau mechanical skin, lalu yang keenam pemilihan desain optimum, lalu yang ketujuh evaluasi hasil reperforasi atau flow rate. Kemudian yang setelah dibagi tahap tadi ada penentuan interval reperforasi yang pertama. Penentuan interval reperforasi dilakukan berdasarkan analisis data well log, terutama gamma ray dan porosity log. Zona reservoir diidentifikasi dari nilai gamma ray yang rendah yang menunjukkan batuan bersih seperti sandstone, sedangkan porosity log digunakan untuk melihat kemampuan batuan menyimpan fluida. Dari data log juga terlihat adanya indikasi water oil contact atau WOC yang harus dihindari agar tidak terjadi produksi air berlebih. Bisa kita lihat dari data lognya itu, kalau misalkan zona perforasinya itu ada di kedalaman 5.380 sampai 5.390, yang dimana itu ketebalannya adalah 10 feet. Next. Lalu untuk tahapan selanjutnya itu yaitu berupa penentuan nilai LP dan DP. Pada sumur yang kita gunakan, pada sumur penelitian pada jurnal ini digunakan casing dengan tipe HSD atau exhaust density, yaitu casing dengan kepadatan tembakan yang tinggi. Untuk menentukan LP itu atau panjang penetrasi dan DP itu berupa diameter perforasi itu digunakan beberapa parameter desain seperti perforation density dan passing angle. Lalu untuk hasil dari penelitian itu yang didapat dengan menggunakan software PipeSim itu menunjukkan desain terbaik itu terletak pada nilai 5 shot per foot dengan passingnya 60 derajat dengan langkah penetrasinya itu berada pada 20,34 inci dan diameter perforasinya itu 1,32 inci, yang berarti memberikan bahwa penetrasinya itu optimal. Next. Oke, tahapan selanjutnya itu desain reperforasi. Jadi apa sih desain reperforasi itu? Tujuannya yaitu untuk mencapai target produksi dengan mengoptimalkan kedalaman penetrasi. Pada sumur X digunakan casing gun tipe 1,5 inch yang jenisnya itu high exhaust density atau HSD karena mampu menghasilkan penetrasi lebih dalam. Pemilihan bahan peledak RDX ini disesuaikan dengan temperatur sumur yaitu 178 derajat Fahrenheit agar performa perforasi tetap optimal. Oke, di sini ada grafik temperatur terhadap berbagai jenis savage charge. Di sini saya menjelaskan yaitu grafik ini menunjukkan hubungan antara temperatur sumur dan lama waktu paparan terhadap kestabilan berbagai jenis
Safe charge yang digunakan pada proses perforasi itu setiap bahan peledak memiliki ketahanan temperatur yang berbeda. Semakin tinggi temperatur itu dan semakin lama paparan panasnya, kestabilan bahan peledak itu akan menurun sehingga kemampuan penetrasi ikut berkurang. Oleh karena itu pemilihan safe change harus disesuaikan dengan temperatur sumur agar perforasi menghasilkan penetrasi yang optimal. Oke, selanjutnya. Oke, di sini menghitung nilai skin dan mekanika skin. Berikut dari data tabel ini bisa dihasilkan productivity results, di mana data mekanika skin ini dihitung menggunakan software PipeSim. Jadi, apa sih mekanika skin sebenarnya? Mekanika skin itu merupakan parameter yang menunjukkan hambatan dari aliran yang diperforasi, terdiri dari damage zone skin, perforasi skin, dan crash zone skin, yang artinya itu zona skin yang hancur. Nilai ini dipengaruhi oleh desain perforasi seperti shot density and pacing angle. Berdasarkan hasil simulasi, nilai skin terbaik itu dapat diperoleh kalau kondisinya itu nilai skinnya paling rendah atau mendekati 0. Nah, selanjutnya kita ke bagian menghitung nilai skin dan mechanical skin. Bisa kita lihat pada grafik tersebut, yaitu grafik tersebut pada Y merupakan skin dan Q adalah nilai dari SPF yang dihitung. Berdasarkan hasil simulasi, nilai mechanical skin tertinggi terjadi pada konfigurasi 6 SPF dengan pacing angle 120 derajat sebesar 22,58 yang menunjukkan hambatan aliran besar. Sebaliknya, nilai skin terendah diperoleh pada 5 SPF dengan pacing angle 60 derajat sebesar minus 0,0064 yang menunjukkan kondisi aliran paling optimal. Oleh karena itu, desain dengan nilai skin terendah dipilih karena mampu meminimalkan formation damage dan meningkatkan produktivitas sumur. Next. Selanjutnya yaitu untuk pemilihan desain optimum pada sumur X. Pada sumur X yang digunakan ini terdapat beberapa ukuran casing yang akan digunakan, dimulai dari ukuran 20 inci sampai dengan linear 7 inci. Dengan kedalaman akhir kita itu sekitar di 5.800 feet. Sedangkan untuk interval reperforasi pada sumur kita itu dari 5.384 feet sampai dengan 5.394 feet, atau jaraknya sekitar cuma 10 feet aja. Bisa dilihat pada tabel kanan ini, mulai dari ukuran casing 20 inci dengan tipe X52 dengan beratnya itu sekitar 94 ppf dengan kedalamannya itu di 81 feet. Untuk tipe yang casing yang 13,3/8 inch itu dengan tipenya N80 dengan berat sebesar 68 ppf dengan kedalaman berada pada 2001 feet. Untuk tipe yang casing yang 95/8 inch itu yaitu N80 dengan berat 47 ppf dengan kedalaman 5100 feet. Untuk tipe yang terakhir yaitu linear 7 inch itu dengan berat 29 ppf dan kedalaman 5.800 feet. Next. Oke, baik. Selanjutnya itu masih dengan pemilihan desain optimum. Jadi kita membuat desain diagram sumur tersebut. Wellbore diagram menunjukkan konfigurasi sumur X mulai dari permukaan hingga kedalaman totalnya sekitar 5.800 feet. Nah, sumur ini terdiri dari beberapa lapisan casing, yaitu 20, 13, 3/8, 13, 3/8, 9, 5/8, serta linear 7. Pada bagian bawah, interval reperforasi berada pada kedalaman 5.384 sampai dengan 5.394 feet di dalam linearnya, yang merupakan zona target produksi. Nah, diagram ini membantu para engineer untuk memahami posisi peralatan sumur dan menentukan lokasi reperforasi secara tepat agar aliran fluida dari reservoir dapat optimal. Selanjutnya itu ada menghitung flow rate sumur X, yang dimana kita menggunakan berdasarkan hasil desain perforasi dengan nilai skin terendah, dilakukan analisis nodal menggunakan software PipeSim untuk memperkirakan flow rate sumur.
Bisa dilihat dari grafiknya itu kalau misalkan yang warna ungu itu merupakan IPR atau Inflow Performance Relationship, kemudian yang merah itu adalah nilai VLP. Kemudian itu kita menggunakan nodal analisis yang dimana itu untuk menentukan titik perpotongan, yang dimana titik perpotongan itu bisa kita lihat antara 900 sampai 1000 PSI. Kemudian di stop tank liquidnya itu ada di 600. Oke, jadi ini merupakan desain optimum yang terakhir, yaitu data reservoir sumur X-nya. Nah, apa aja sih parameternya dari data reservoir X ini? Jadi, reservoirnya itu menunjukkan tekanannya berada di 1700 PSI. Kemudian, reservoir ini mempunyai temperatur 178 derajat Fahrenheit. Kemudian, tipe produksi sumurnya itu didominasi air dengan water cut yang sangat tinggi, yaitu 99%, dengan oil rate-nya hanya 2 BOPD-nya saja. Hanya 2 BOPD saja. Sehingga diperlukan workover reperforasi untuk meningkatkan produktivitasnya. Oke, di sini ada bentuk grafik dari flow rate di sumber X tadi. Jadi ini merupakan kondisi flow rate setelah dilakukan reperforasi. Setelah reperforasi itu, analisis noda menunjukkan titik operasi baru dengan laju produksi lebih tinggi, menandakan meningkatkan kondisi sumber. Nah, sebelumnya itu kan berada di rentang 900 hingga 1000. Sekarang berada di rentang 800 hingga 900, dan stok tank liquidnya itu di sekitar 1700-an. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan. Adapun analisa desain reperforasi yang dilakukan pada sumur X di lapangan Y yang mengalami penurunan produktivitas, akibatnya WC-nya hingga sekitar 99%. Artinya bahwa sebelumnya sudah tidak optimal sehingga diperlukan perbaikan melalui reperforasi. Tahap awal dilakukan pemodelan sebelum menggunakan software V-Vision. Lalu selanjutnya penentuan interval reperforasinya dilakukan berdasarkan analisis well logging, yaitu gamma ray dalam porsi talog. Diperoleh interval pada kedalaman sekitar 5.384 sampai 5.394 feet dengan ketebalan sekitar 10 feet. Pemilihan interval ini sangat penting guna untuk menghindari zona yang dekat dengan WOC agar tidak terjadi water cooling. Setelah itu dilakukan penentuan parameter perforasi panjang atau penetrasi atau LV dan diameter perforasi atau DP yang dibahas sebelumnya tadi. Dengan variasi perforasi density dan phasing angle, di mana penggunaan perforasi tipe 4 sampai setengah inci high shot density atau SD-nya dipilih karena mampu memberikan penetrasi yang lebih baik. Next. Oke. Jadi adapun kesimpulan dari materi reperforasi ini, yaitu yang pertama, membuka zona reservoir produktif. Reperforasi pada interval 5.384 sampai 5.394 feet yang ditentukan dari analisis well log berhasil menargetkan zona net pay dengan ketebalan reservoir hingga 10 feet sehingga membuka lapisan yang masih menghindari potensi produksi. Yang kedua, menghindari zona air berlebih, yang dimana mempertimbangkan keberadaan WC pada porosity log, pemilihan interval reperforasi dilakukan secara tepat sehingga dapat mencegah produksi air berlebih. Yang ketiga, yaitu memperbaiki komunikasi reservoir sumur, yang dimana pada penggunaan reservoir perforasi dengan penetrasi 20,34 inch dengan diameter 1,32 inch menghasilkan nilai skin yang sangat kecil atau mendekati nol. Lalu yang keempat, mengoptimalkan laju produksi, yang dimana hasil analisis menunjukkan peningkatan laju produksi yang signifikan setelah reperforasi dari 607 STB per day menjadi 1765 STB per day yang menandakan peningkatan kinerja sumur. Oke, selanjutnya kita beralih ke zona isolation setelah kita membahas tadi reperforasi. Nah, pada zona isolation ini tersendiri, kami membahas tadi case-nya itu evaluasi squeezy cementing factor atau RBVV pada sumber X dan Y. Oke, next. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan, yang dimana tujuan sendiri itu akan dibahas oleh saudara Ibnu. Untuk zona isolasi itu sendiri adalah lapisan dalam sumur yang sengaja ditutup karena sudah rusak atau kebanyakan air.
Bisa dilihat pada gambar kanan bawah itu, di mana air itu sudah masuk ke zona minyak atau biasanya kita sebut dengan water cooling. Untuk tujuan dari zona isolasi ini sendiri yaitu penentuan tekanan maksimum yang dibutuhkan untuk menginjeksikan semen slurry pada proses squeeze cementing pada sumur X dan Y. Dan yang kedua itu menganalisis kerja water shut off sebelum dan setelah proses squeeze cementing dan pemasangan retrievable bridge plate packer dalam mengisolasi zona pada sumur X dan Y. Next. Untuk solusi mengatasi dari water shut off itu yang pertama yaitu bridge plug dengan mekanismenya isolasi fisik menggunakan LSP atau CIBP, dan untuk cementingnya itu cementing plug sendiri itu untuk dengan mekanisme menutup perforasi secara permanen dengan bubur semen atau adonan semen. Dan untuk yang ketiga itu dengan chemical atau kimia, yaitu dengan mekanismenya menginjeksikan kimia yang mengeras atau polimer yang berbentuk gel untuk memblokir total. Bisa dilihat pada persentase di bawah. Oke, next. Lalu kita beralih ke tahapan WSO itu. Tahapan WSO itu sendiri ada 3 yang itu dijelaskan oleh saudara Hakim. Yang pertama itu ada pemilihan lapisan yang dimana identifikasi zona high water cut untuk ditutup dan zona oil reserve atau untuk dilindungi menggunakan korelasi logging. Kemudian yang kedua ada packer test yang dimana uji influx fluida pada setiap lapisan menurunkan kombinasi retrievable bridge plug and anchor atau anchor packer untuk mengisolasi interval. Kemudian yang ketiga ada swabbing test, yaitu menurunkan swab cup dengan wire line, valve terbuka saat turun, tertutup saat naik untuk mengangkat fluida formasi seperti SFL, WFL, laju produksi dan juga water cut. Oke, jadi setelah dari metode itu meningkatlah yang sebelumnya hasil sumur X itu awalnya mati 0 BOPD, sesudah dilakukan metode ini naiklah menjadi 230 barrel oil per day. Jadi yang sebelumnya sumur X ini mati bisa hidup kembali. Kemudian hasil sumur Y yang sebelumnya 140 BOPD meningkat secara 137%, hasilnya itu 333 BOPD. Lanjut. Oke, tadi setelah kita membahas tentang bahwasanya kita mendapat menyimpulkan bahwasanya keberhasilan ganda itu membuktikan bahwa 100% efektif pada kedua skenario sumur tersebut. Yang selanjutnya ada efisiensi operasionalnya juga menandakan bahwa menurunkan water cut-nya hingga 50% yang berbanding lurus dengan peningkatan BOPD. Yang secara teknis bahwasanya intervensi WSO bukanlah akhir dari siklus sumur, melainkan instrumen riset finansial dan operasional yang membuka kunci cadangan minyak. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang setelah kita beralih ke chemical treatment, yang mana studi case sendiri adalah membuka potensi residu minyak bumi melalui rekayasa tegangan antarmuka untuk mentarget 1 juta barrel SKK migas, yang mana dijelaskan oleh saudara Cardopa. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian chemical treatment. Jadi chemical treatment ini digunakan pada saat apa sih? Yaitu pada fase produksi dari reservoir. Yang pertama ada tahap primer, tahap sekunder, dan tahap tersier. Kalau tahap primer ini dia hanya memanfaatkan tekanan alami dari reservoir, sementara sekunder ini kalau bisa di tahap tersier penelitian yang sebelumnya menggunakan surfaktan apa fase atau salinity scan atau scan ke asinan. Yang terakhir adalah uji spinning drop, yaitu pengukuran interfacial tension menggunakan tensiometer. Nah, tapi ada kondisi di reservoir nih. Penguji laboratorium ini diselaraskan secara ketat dengan kondisi aktual yang ada di lapangan. Nah, ini contoh dari optimasi salinitas pada surfaktan. Surfaktan itu kan salah satu bahan kimia yang diinjeksikan juga nih di tahap sekunder sebagai metode IOR. Kalau di gambar ini terdapat sumbu X yang merupakan salinitas atau keasinan, kemudian nilai IFT dalam satuan per cm.
Jadi ini vegetation atau tegangan antar permukaan. Jadi itu batas antara minyak dengan fluida yang lainnya itu, sehingga dia terlihat seperti ada garis batas antara kedua fluida itu. Nah, terlihat bahwa di 0,4%, IFT-nya ini masih tinggi. Tapi jika sudah diberikan surfaktan secara kontinu, pada angka 1,2 hingga 1,4 terjadi penurunan nih ke IFT 5,05 kali 10 pangkat min 4 Dairy cm yang tercapai pada salinitas sebesar 1,30%. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kalau surfaktan F11 ini konsentrasi optimum itu sebesar 0,05%, yang artinya lebih efisien secara volume. Kenapa bisa lebih efisien secara volume? Karena dibandingkan dengan surfaktan F12, konsentrasi optimumnya itu 0,05%. Dari salinitas optimum juga beda. Yang F11 itu 1,3%, sementara yang F12 itu 1%. Kalau satu masih lebih tawar. Kalau IFT terendah itu keduanya sama-sama rendah. Yang F11 ini 5,05 kali 10 pangkat 4 dan F12 ini 5,23 kali 10 pangkat 4. Yang artinya ini kalau misalnya kita mengacu dari status kriteria SKK Migas itu menetapkan target sebesar kurang dari 10 pangkat min 2 yang artinya memenuhi syarat atau lulus. Kemudian untuk well completion override control diserahkan kepada pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang, setelah membahas chemical treatment, yang selanjutnya kita akan membahas tahapan yang terakhir nih, yaitu rate control, yang dimana study case-nya itu adalah investigasi sumur DRN22. Oke, yang pertama ada water cooling analysis, yang dimana bisa kita lihat di sini ada mekanisme, dampak utama, dan hasil akhir. Yang dimana mekanisme itu tarikan atau suction dari laju produksi yang berlebihan, yang berlebihan mengalahkan gaya gravitasi alami. Kemudian dampak utamanya itu laju aliran hidrokarbon tertutup dan terblokir oleh air. Kemudian hasil akhirnya itu penurunan drastis efisiensi produksi sumur dan lonjakan biaya operasional untuk pengelolaan air. Jadi water cooling itu yang dimana sebuah peristiwa yang dimana air itu masuk ke dalam suatu sumur produksi, yang dimana bisa kita lihat di sini persentasenya itu ada 85% terdekat, yang dimana itu merupakan suatu produksi yang kurang optimal lah karena kebanyakan air indikasinya. Nah, ada pun 3 fase percobaan yang kita kaji, yaitu yang pertama, fase pertama yaitu pemodelan kapasitas sumur atau IPR 3 fase, yang dimana pada grafik tersebut bisa kita lihat Y merupakan bottom hole pressure atau PWF dalam PSI, lalu yang X merupakan production rate atau dalam bentuk BOPD, yang dimana QO max-nya itu kita ketahui adalah 1097,7 BOPD, dan untuk QW max-nya itu adalah 2758,83 BWPD, dan untuk max totalnya itu merupakan 3856,52 BFPD. Oke, di fase kedua itu sendiri dapat dilihat klasifikasi PI-nya, yang dimana dikategorikan yaitu sekitar 0,2735, yang dimana menginterpretasikan bahwasanya standar klasifikasinya ini berdasarkan Ebron. Oke, di fase ketiga kita membahas tentang 3 metode ini. Metode yang pertama ada Mayer-Gardner yang hasil 4439 BOPD, lalu metode yang kedua metode Scholes itu dengan hasil 59,27 BOPD, dan yang terakhir metode Cavson yaitu sekitar hasilnya 104,04 BOPD. Selanjutnya kita akan membahas tentang 2 faktor kegagalan sumur. Adapun 2 faktor kegagalan sumur tersebut adalah yang pertama agresif ekstraksi atau versus drawdown, yang dimana telah kita pelajari pada saat di well test di semester lalu. Yang kedua ada kerentanan geometri, di mana itu posisi WOC-nya secara alami sudah sangat dekat dengan titik di terbawah interval yang sempit, sehingga membuat fenomena coning lebih mudah dan jauh lebih cepat terjadi. Lalu, adapun strategi dari mitigasinya yaitu yang pertama, yaitu restriksi laju produksi atau choke management, yang dimana kita menurunkan laju ekstraksi minyak secara bertahap mendekati ambang batas
Yang dimana penurunan laju ini penting untuk menghentikan pertumbuhan kon air dan memberi waktu formasi untuk stabil. Lalu langkah yang kedua, kita pengelolaan tekanan dasar sumur, yang dimana kita menjaga keseimbangan PWF agar tidak terjadi drawdown yang berlebih. Lalu untuk langkah yang ketiga, kita mengevaluasi ulang zona perforasi, yang dimana apabila laju tidak memperbaiki angka water cut, kita mempertimbangkan kembali penutupan atau isolasi atau pluging pada zona perforasi bagian bawah. Oke, tiba lagi kita saatnya di kesimpulan. Di kesimpulan itu sendiri kami merangkum ada 3 jenis kesimpulan. Yang pertama, ada kesimpulan kapasitas bukanlah batas aman, yang artinya meskipun model IPR-nya itu menunjukkan sumber memiliki kapasitas maksimum, mengoperasikan sumber angka tersebut terbukti fatal secara mekanis dan merusak efisiensi reservoir. Yang kedua, batas matematis secara definite terangkan, yang dimaksudnya itu sendiri adalah produksi ditarik secara paksa pada laju 664 BOPD jauh melampaui rentang aman kritis empiris kita sekitar 44 sampai 104 BOPD. Yang selanjutnya ada pergerasan paradigma manajemen reservoir, yang dimana keberhasilan ekonomis untuk sumber produksi seperti DRN22 ini statistiknya ini adalah tidak terletak pada kecepatan ekstraksi atau high rate pumping, melainkan pada kedisiplinan menjaga stabilitas tekanan dalam pengendalian instruksi air untuk jangka panjang. Oke, mungkin tibalah kita saatnya di pamit undur diri. Saya Joel Simanjuntak dengan NIM 123480066. Saya Kardova Givari dengan NIM 123480007. Dengan saya Ibnu Mudi Ikwan dengan NIM 123480051. Dan dengan saya Muhammad Alfazadianova dengan NIM 123488028. Saya Muhammad Al-Hakimi Ramirez Afrizal dengan NIM 123480043. Dan saya Christian Delon Simatupang dengan NIM 123480031. Oke, demikian yang bisa dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok Welcome Vision and Lovers dari dan dengan tahun aja 2006 dosen pengampu Bapak Roji Abdi STMT mengucapkan sekian terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata atau penyebutan angka maupun penjelasan yang kurang dimengerti, kami mohon maaf sebesarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam.